Oke, kali ini kita akan mendemokan untuk setting controller launching menggunakan PC atau komputer ya. Oke, jadi sebelumnya kabel USB-nya kita tancapkan ya ke soket yang ada di controller. Setelah itu kita install terlebih dahulu driver PL2303 Prolific ini. Untuk link download drivernya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian setelah menginstal driver PL2303 ini, langkah selanjutnya nyalakan terlebih dahulu motor listrik teman-teman. Nah, setelah nyala kita sambungkan kabel USB-nya ke PC ataupun komputer ya. Jika sudah, kita cek ya untuk portnya terhubung ke port berapa di PC. Untuk cara mengeceknya, teman-teman bisa ke sini start, kemudian ketikkan device manager. Nah ini ya, pilih yang ini device manager. Oke, jika sudah muncul, teman-teman cek pada bagian ini ya, port. Nah, nanti akan muncul nih, Prolific USB, ada di COM berapa. Nah, ini punya saya di COM 6 ya. Saya sudah tahu port dari controller launchingnya. Kita buka software motor RC English 2024 ya, yang terbaru menggunakan ini. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke bagian ini, COM. Kemudian ini isikan untuk portnya, tadi sesuai dengan port device manager ya. Jadi punya saya di COM 6. Oke, kita pilih COM 6. Kemudian untuk baud rate ini ya, pilih yang 19.200. Oke, setelah itu klik yang on off, kita on kan. Nah, jika ini belum muncul ya, belum ada perubahan, kita close terlebih dahulu softwarenya. Kemudian buka kembali motor RC English. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya, jika sudah dibuka kembali software motor RC English-nya. Ini tandanya controller launching kita sudah terhubung ke PC ataupun komputer ya. Ini sebenarnya mirip seperti parameter yang ada di handphone, hanya saja beda di tampilannya ya. Oke, ini untuk bagian depannya view. Nah, ini untuk tampilan speedometernya ini nanti bisa bergerak ya jika kita memutar tuas gas yang ada di motor. Oke, kemudian kita masuk ke parameter paras. Ini akan muncul ya untuk angle detected, kemudian temperature detect, phase offset, dan yang lain-lain. Ini teman-teman bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini kebanyakan masih bawaan pabrik ya, tidak terlalu banyak yang saya rubah. Nah, di bagian sini ini akan muncul untuk tipe controller launching yang digunakan ya. Nah, di sini untuk bawaan series agak yang menggunakan DM 72 volt 70 ampere. Oke, ini untuk parameter-parameternya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk energi ini fitur regenerative braking ya. Jadi ketika kita mengerem nanti ada arus yang bisa mengisi baterainya. Nah, di sini saya masih menggunakan aki SLA bawaannya yaitu 72 volt 20 Ah. Untuk stop back current dan max back current saya dapat info di grup ya. Jadi untuk aki itu maksimal 20% dari kapasitas akinya. Kemudian 20% dari 20 Ah itu 4 ampere ya. Oke, di sini saya isi 4 ampere. Dan untuk function ini ya, untuk mengaktifkan energi ini di bagian follow ini ya. Ini bawaannya masih belum aktif ya untuk regionnya ini invalid. Nah, teman-teman ganti ke EAPS ini ya. Oke, kemudian bawaan series agak untuk fitur mundurnya itu belum aktif ya. Di sini kita bisa aktifkan ya untuk fitur mundurnya. Ada dua opsi sebenarnya. Bisa menggunakan tombol P yang fungsi awalnya itu saat kontak on mode P ya atau pause, kemudian ditekan P itu akan jadi ready gitu ya. Nah, ini untuk opsi yang pertama kita bisa menggunakan tombol P itu diganti menjadi tombol mundur ya. Settingnya seperti ini. Untuk P-nya ini kita pilih yang non ya, seperti ini. Kemudian untuk RE-nya itu diubah jadi pin 17. Nah, ini ya, kadang-kadang saat kita mengubah pin-pin ini tidak langsung berubah ya. Jadi harus dipilih berulang kali, itu nanti baru bisa berubah. Ataupun kita harus menutup aplikasinya dulu, kemudian membukanya lagi, nanti baru bisa berubah. Kadang gampang, kadang susah ya. Itu kekurangannya dari controller launching ini. Nah, itu kan kembali lagi. Pokoknya nanti teman-teman dicoba-coba ya sampai ininya berubah ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, ini teman-teman jangan khawatir ya. Nanti misal teman-teman nggak sengaja nih ngubah pin-pin ataupun parameter-parameter yang lain, teman-teman nih selama belum
memencet tombol ini, save yang ada di menu com ini, itu tidak akan tersimpan ya. Jadi teman-teman tidak usah perlu khawatir, kalaupun nanti ingin mengembalikan ke settingan awal, teman-teman bisa klik yang ini, restore ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke tab monitor. Nah, di sini tab monitor ini fungsinya untuk setting speedometer yang ada di motor ya. Jadi bawaan dari series Agat ini kecepatannya itu berbeda dengan GPS yang ada di handphone ya. Jadi untuk menyamakan kecepatan dan agar mirip dengan HP, kita perlu mengubah settingan di bagian monitor ini. Nah, bawaan series Agat itu untuk speed pulse-nya 2 dan untuk pulse number-nya itu kalau nggak salah 3200 ya. Nah, di sini teman-teman bisa ubah seperti ini menjadi 2 dan juga 42.000 ataupun speed pulse-nya 3 dan untuk ininya 28.000 maaf. Oke. Itu sudah saya tes ya dengan menggunakan GPS di handphone, kecepatannya mirip lah. Untuk jarak tempuhnya juga yang tadinya bisa selisih sampai di atas 5 km ya, setelah kita sesuaikan berbeda paling banyak 2 km lah. Oke, kemudian untuk protection, kita masuk ke protection, ini masih bawaan semua, tidak ada yang saya ubah. Ini PID fungsinya banyak ya, tapi yang saya ubahnya pada bagian ini ya, LM, untuk menghilangkan getaran pada kecepatan tertentu. Jadi ketika series Agat di kecepatan 20 km-an itu kerasa sekali ya, BLD sini seperti agak mendengung atau bergetar seperti itu. Nah, untuk menghilangkan dengung itu saya ubah bagian LM-nya saja ya, diubah ke 12. Dan ini untuk yang lainnya masih bawaan pabrik. Dan untuk count ini juga belum ada yang saya ubah ya, masih bawaan. Dan ini juga nggak ada yang saya ubah. Untuk menu produk-produk fix juga ini tidak ada yang diubah. Nah, ini untuk bagian com ya. Jika tadi teman-teman sudah yakin dengan settingannya, teman-teman bisa klik save. Oke, jadi seperti itu cara untuk menyeting controller anjing menggunakan PC. Dan jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pengetahuan saya tentang controller anjing ini masih sangat minim ya. Mungkin suhu-suhu atau teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia controller nanti bisa membantu memperbaiki ya dengan cara komentar di kolom bawah ya. Oke, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video tutorial yang lainnya.